Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 26, dilanda rasa takut luar biasa. Tak lama kemudian, Bi Arum dan Mang Giman pun turut datang dengan raut tak kalah cemas. Noran menurunkan tangannya lalu membuka kedua matanya. Matanya terlihat masih memerah bahkan sembab. Tak dapat ditutupi, Noran begitu terpuruk dengan keadaan sang istri. Andai bisa bertukar posisi, ia rela mengorbankan nyawanya demi anak dan istrinya. Seandainya bisa, ia akan kembalikan ginjal istrinya ini. Ia merasa tak pantas mendapatkan kebaikan begitu besar dari sang istrinya. Setelah apa yang ia perbuat, seandainya ia bisa kembali ke masa lalu, ia lebih memilih mati dibandingkan membuat hidup Nazila menderita seperti ini. Ma, Nazila ma, dia sekarat. Bagaimana ma? Bagaimana cara Noran supaya mereka tidak apa-apa? Noran menyesal ma, Noran menyesal telah menyia-nyiakan Nazila. Noran menyesal tidak mendampinginya di saat sulit seperti ini. Noran bodoh, ma. Noran memang suami brengsek. Ma, Noran takut, Noran takut. Lirih Noran yang lagi menumpahkan air matanya di pelukan Diana. Gultom yang biasa bersikap diam dan dingin lantas menepuk pundak sang putra. Ia paham betapa putranya itu merasa terpuruk. Bagaimana putranya tak merasa hancur saat sang istri sedang bertarung. Untuk melahirkan putranya dalam keadaan tidak baik saja. Ia pun turut merasa sedih. Seandainya ia sebagai seorang ayah bisa bertindak cepat setelah peristiwa di villa itu terjadi. Mungkin hal demikian tidak akan terjadi. Pun Diana, dia pun menyesal mengapa tidak bisa lebih dekat dengan sang menantu. Mengapa ia tidak mencoba memahami dan mencari tahu juga mendampingi, sehingga Nazila tak harus pergi saat mereka sedang tertimpa masalah. Sebagai seorang mertua, seharusnya ia bisa menjadi garda terdepan melindungi sang menantu. Saat putranya berbuat sesuatu yang berpotensi menyakiti menantunya itu, ya, dia akui, mereka semua telah bersalah dan berdosa besar pada Nazila. Mereka menumbalkan Nazila untuk menutupi malu, tanpa mencoba menelisik bagaimana perasaan Nazila. Nazila adalah seorang perempuan introvert. Ia tak memiliki tempat mengadu dan bersandar selain memendam segalanya sendiri. Ia terlahir dari keluarga broken home sehingga membentuk karakter terlihat kuat tapi rapuh. Jangan salahkan dirimu sendiri terus-menerus, Noran. Semua bukan serta-merta salahmu. Kita semua bersalah, kita semua. Seharusnya Mama bisa bersikap sebagaimana seorang ibu. Apalagi ia telah lama tidak merasakan kasih sayang seorang ibu apalagi ayah. Tapi Mama justru terlalu sibuk dengan urusan sendiri. Sehingga abai dengan Nazila yang membutuhkan sandaran. Kita bodoh, Noran. Kita anggap kediamannya itu biasa saja. Padahal ia memendam segala rasa sakit itu seorang diri. Mama memang mertua yang bodoh dan jahat. Lirihnya yang juga terisak, tapi kita tidak bisa terus-terusan terpuruk.
Kita harus kuat untuk Nazila dan calon anak kalian. Mari kita berdoa, semoga Nazila dan anak kalian diberikan keselamatan. Imbunya lagi seraya melepaskan pelukannya pada Noran. Lalu Noran beralih pada Bi Arum dan Mang Giman. Dan langsung bersimpuh di hadapan keduanya, membuat keduanya tertegun dengan sikap Noran. Bi Arum, Mang Giman, maafkan aku yang bodoh ini. Maafkan aku yang jauh dari kata sempurna ini. Maafkan aku yang telah membuat Nazila jadi seperti ini. Maafkan aku. Noran bersimpuh seraya memelas. Dengan kedua telapak tangan menempel di lantai dan kepala tertunduk. Belum sempat Bi Arum menyahuti, pintu ruang UGD telah terbuka dan seorang dokter paruh baya keluar dari sana. "Bagaimana dok keadaan istri saya?" tanya Noran tergesa setelah ia berdiri di hadapan dokter itu. Dokter itu menarik nafas panjang dan menatap nanar Noran. "Kondisi istri Anda sangat buruk. Istri Anda mengalami penurunan fungsi ginjal. Bahkan cenderung ke gagal ginjal kronik. Kecil kemungkinan ia dapat selamat. Bayi istri Anda juga sudah mulai melemah. Dan tindakan tercepat untuk menyelamatkannya adalah dengan operasi cesar. Tapi itu tetap belum menjamin keselamatan baik ibu maupun bayinya. Karena itu, kami meminta kesediaan tanda tangan Tuan untuk persetujuan melanjutkan tindakan medis ke meja operasi," tukas dokter itu. Bagaikan disambar petir, apa yang barusan disampaikan dokter itu membuat hatinya gamang. Antara istri atau anaknya, itu pun belum menjamin keselamatan salah satu apalagi keduanya. Ia harus apa? Ia harus bagaimana? Boleh saya bertemu dengan istri saya terlebih dahulu? Noran meminta izin pada dokter itu. Dokter itu mengangguk pelan, dengan tergesa Noran masuk ke dalam ruangan. Di mana Nazila sedang berbaring dengan beberapa selang tersambung di tubuhnya. "Lah!" panggil Noran lirih seraya menggenggam tangan Nazila yang begitu dingin. Tuan." Cicit Nazila pelan nyaris tak terdengar. Lalu Nazila mengangkat kelopak matanya yang sayu. "Tuan, sayang, aku suamimu, bukan tuanmu," ucapnya seraya menggoda tapi dengan senyum getir. Bahkan ia belum pernah menghabiskan waktu selayaknya pasangan suami istri lainnya. Saling bercanda, saling merayu, dan menggoda. Mungkinkah ia memiliki kesempatan itu? Sayang. Iya, sayang. Aku sayang kamu, lah. Maafkan aku kalau aku terlambat mengatakan ini. Aku sungguh sangat menyayangi dan mencintai kamu. Maafkan aku yang membuatmu harus melewati masa sulit ini seorang diri. Aku mohon, lah, bertahan, demi aku dan anak kita. Aku gak mau kehilangan kamu, lah. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Tukas Noran berusaha tegar, namun air matanya justru menunjukkan betapa rapuhnya ia saat ini. Melihat Nazila terbaring tak berdaya seperti ini, Mas Noran panggil Nazila lirih sambil membalas genggaman tangan Noran, merasakan genggamannya dibalas.
Noran mengangkat genggaman tangan itu dan mengecupnya dalam dan cukup lama. Hati Noran menghangat saat Nazila memanggilnya Mas. Apalagi saat sensasi hangat itu bertemu dengan tangan Nazila yang dingin. Apa sayang? Mas, kalau Mas benar mencintaiku, aku mohon kabulkan satu permohonanku. Tukasnya terbata. Apa itu? Tanya Noran takut. Was itu pasti. Entah mengapa ia merasa khawatir dengan permintaan pertama istrinya itu. Ya, ini merupakan permintaan Nazila padanya untuk pertama kalinya. Aku mohon, apapun yang terjadi, selamatkan anak kita. Utamakanlah keselamatan anak kita. Mas Noran, maafkan aku bila selama ini aku belum saja di istri yang baik. Terima kasih atas kesempatan menjadi istrimu. Dan pernyataan cinta barusan, aku senang. Aku juga mencintai Mas Noran. Ucapnya terbata dengan nafas terengah-engah. Sontak saja, apa yang barusan Nazila ucapkan membuatnya tertegun. Entah harus senang atau sedih. Nyatanya apa yang Nazila ucapkan membuat hatinya begitu nyeri. Di satu sisi ia senang mengetahui fakta kalau Nazila pun mencintainya. Tapi di sisi lain ia takut akan kata-kata permintaan Nazila. Yang seolah-olah merupakan permintaan terakhirnya. Permintaan dan pernyataan itu sungguh membuatnya dilanda rasa takut luar biasa. Setelah melalui pergolakan batin, akhirnya Noran bersedia menandatangani surat pernyataan operasi. Tak lama setelah itu, Nazila segera dipindahkan ke ruangan operasi. Sebenarnya Noran merasa berat melepas Nazila masuk ke ruang operasi. Tapi mendengar permintaan Nazila untuk pertama kalinya, membuatnya tak berdaya. Ia harus segera mengambil keputusan dengan harapan keduanya dapat diselamatkan. 1 jam telah berlalu, tapi lampu operasi masih menyala dari atas pintu masuk ruangan tertutup itu. Baik Noran, Karin, Kevin, Bi Arum, dan semua yang berada di sana menunggu dengan perasaan was-was. Tak ada yang tak tegang, tak ada yang tak khawatir. Semua memasang raut wajah penuh ketakutan. Dalam hati mereka tak henti-hentinya berdoa. Semoga bayi dan ibu itu bisa diselamatkan. Walaupun kemungkinan itu hanya sekecil buah zarah, bukankah kemungkinan itu akan selalu ada bagi setiap orang yang mau berusaha dan berdoa? Apa yang tidak mungkin di dunia ini bila Allah sudah menghendaki? Tinggal kita sebagai manusia bagaimana menyikapinya. Berpasrah atau berdoa dan berusaha pada Sang Maha Pencipta. Terdengar langkah kaki gontai membuat Bi Arum, yang sejak tadi tertunduk lantas mengangkat kepalanya. Hingga tiba-tiba matanya bersirobok dengan sepasang mata milik seseorang yang sangat dibencinya. Mata Bi Arum seketika membeliak marah. Amarah, kebencian, kekecewaan bercampur aduk menjadi satu. Membuat jantung Bi Arum rasa terbakar saat melihat sosok itu.
Arum, itu benar kau kan? Ujar pria itu terbata, membuat Mang Giman yang duduk di samping Bi Arum ikut mengangkat wajahnya. Tangan Mang Giman pun sontak mengepal erat. Ternyata kau masih hidup, kupikir kau sudah mati bersama wanita murahan itu. Desis Bi Arum sarkas sambil memindai penampilan laki-laki itu dari atas ke bawah. Sangat berantakan, cibir Bi Arum dalam hati. Namun, dari nada bicaranya dapat diketahui betapa besar kebencian Bi Arum pada laki-laki itu. Laki-laki yang telah membuat saudara satu-satunya hidup dalam kepahitan dan berakhir nelangsa. Pun dengan keponakannya yang kini sedang berjuang antara hidup dan mati. Rum, aku tahu aku salah. Aku mohon maafkan aku. Pertemukan aku dengan Ila, Rum. Bagaimanapun dia anakku, hanya dia kini anakku satu-satunya. Ujar lelaki itu memelas. Bi Arum terkekeh. Anakmu yang mana? Anak yang kau telantarkan? Anak yang kau sia-siakan? Atau anak yang tak pernah kau pedulikan? Mendengar kata-kata tersebut, Noran yang sejak tadi ikut menyimak lantas berdiri. Diperhatikannya laki-laki itu dengan seksama. Dengan melihat sepintas saja ia bisa mengetahui siapa laki-laki itu. Laki-laki yang sudah membuat kehidupan istri dan ibu mertuanya hancur. Ingin rasanya menghajar laki-laki yang berstatus sebagai ayah mertuanya itu. Tapi ia sadar diri, ia pun tak lebih baik dari laki-laki itu. Rum, aku serius, Ila di mana? Tolong pertemukan aku dengan dia, ucap laki-laki itu terus memohon. Rum, aku hanya ingin bertemu putriku. Apa salahnya? Aku ingin meminta maaf. Aku menyesal karena menjadi ayah yang tak peduli pada anaknya. Aku menyesal karena telah menduakan Nur. Aku telah menerima hukumannya, Rum. Aku menyesal. Aku bersalah. Ujar pria itu tergugu di tempatnya. Tapi Bi Arum tak peduli. Yang ia pikirkan saat ini hanyalah keadaan keponakannya satu-satunya. Tak lama kemudian pintu ruang operasi terbuka, tampak seorang dokter keluar. Dengan panik semua orang mendekat ke arah sang dokter berharap mendapatkan kabar baik. Bagaimana keadaan anak dan istri saya, Dok? Mereka tidak apa-apa kan? Tanya Noran dengan jantung yang berdebar kencang. Dokter tersebut menghela nafas berat. Dari tatapan matanya, semua bisa menebak apa yang ingin disampaikan dokter itu. Tapi mereka berharap ada secercah harapan untuk Nazila dan anaknya. Semoga keduanya berhasil selamat tanpa ada kurang apapun. Alhamdulillah, putra Anda telah lahir dengan selamat. Namun, karena ia lahir dalam keadaan prematur dan keadaan kurang baik, kondisi fisiknya sangat lemah. Jadi dia harus masuk ke dalam ruang ICU sampai kondisinya stabil. Ujar dokter itu menerangkan perihal keadaan bayi Nazila terlebih dahulu. Dokter itu terdiam sejenak. Kemudian melanjutkan ucapannya. Namun, untuk Ibu Nazila, keadaannya tidak baik saja. Ia baru saja mengalami pendarahan yang hebat. Kondisi ginjal yang buruk ditambah pendarahan hebat membuat kondisinya makin buruk.
kita masih bisa menyelamatkannya bila berhasil mendapatkan pendonor ginjal dalam 2 kali 24 jam ke depan. Ibu dokter itu menjelaskan membuat nafas Noran kian tercekat. Entah harus bahagia atau bersedih. Namun nyatanya ia tak kuasa menahan sesak di dadanya. Ia harus apa? Ia harus bagaimana? Ia tak mungkin mendonorkan ginjalnya. Sedangkan dirinya saja mendapatkan donor dari Nazila. Mendengar perkataan dokter tersebut, sontak saja laki tadi tersentak dengan mata membulat tak percaya. Ia benar tak menyangka pertemuannya dengan Bi Arum memberikan berita tak terduga. Lantas ia menoleh ke arah Noran yang ternyata merupakan suami dari Nazila, yang kini tampak begitu berantakan. "Bisa saya melihat istri saya, Dok?" tanya Noran lirih setelah memperoleh izin. Ia pun masuk ke dalam ruangan serba putih, di mana Nazila sedang terlelap dengan selang infus dan transfusi darah yang terpasang di pergelangan tangan kanan dan kirinya. "Lah, Nazila sayang, mengapa kita harus menyadari perasaan kita di saat seperti ini? Mengapa tidak sejak awal? Seandainya aku tahu kalau aku pun sudah mencintaimu, pasti hal ini takkan terjadi. Sayang, aku merindukanmu, sungguh. Setiap hari aku selalu mencari keberadaanmu. Aku tak pernah putus asa untuk menemukanmu. Dan akhirnya aku menemukanmu." Ucap Noran dengan mata sendunya. "Seperti lagu ya?" Ujarnya terkekeh sumbang. Noran pun menyanyikan sepenggal lirik lagu Naf itu sambil berurai air mata. Seperti lagu yang baru saja disenandungkannya. Ia berharap bisa mencintai Nazila hingga ujung usianya. "Aku mohon sayang, bertahanlah. Aku mohon. Aku akan mencari pendonor yang cocok untukmu. Aku tak mau kehilangan kamu, lah. Aku ingin membahagiakanmu. Aku mohon, jangan pernah pergi dari sisiku. Karena aku takkan pernah mampu kehilangan dirimu. Begitu pula anak kita, putra kita, anak kita membutuhkanmu. Apa kau tidak ingin melihatnya? Aku mohon sayang, bertahanlah demi aku dan anak kita. Aku mencintaimu, lah, sangat mencintaimu," ucap Noran lirih yang tak hentinya meneteskan air mata. Bersambung.